Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, siapa kita? Ayat bacaan terdapat di dalam Kolose 1 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara siapa kita, maka banyak orang punya jawaban yang berbeda. Ada orang yang akan menjawab, saya adalah seorang insinyur. Ada orang yang berkata, saya orang dari Sumatera. Bahkan kalau ada orang bertanya, siapa kamu? Ada yang menjawab, saya orang Kristen. Jadi kalau orang bertanya siapa kamu, masing-masing pasti punya persepsi yang berbeda. Tetapi tahukah kita bahwa Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Di samping kita kawan sekerjanya Tuhan, di samping kita adalah anak-anaknya, kita juga diakui oleh Kristus sebagai sahabat yang intim, yang dekat, yang senantiasa bersama Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat bacaan kita hari ini, Paulus mau menjelaskan siapa kita. Kita semua adalah orang-orang yang luar biasa, apalagi karena ada Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, di sini Paulus mau menjelaskan siapa kita, maksudnya adalah bahwa kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Paulus mau mengingatkan kepada setiap jemaat di Kolose bahwa bisa saja kamu menghadapi pengaruh-pengaruh dari orang asing. Bisa saja kamu menghadapi tekanan-tekanan dari banyak orang. Tetapi jangan lupa bahwa kamu bukan orang biasa. Tetapi kamu adalah orang yang telah dikuduskan oleh Kristus. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Kita hanya mengingat betapa beratnya masalah dan tekanan yang kita hadapi. Tetapi sekarang kita harus ingat siapa kita sebenarnya. Kita adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita adalah orang yang sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita adalah orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Jadi kalaupun kita menghadapi tantangan, kita tahu penyertaan dan perlindungan Tuhan ada pada kita. Maka kita tidak akan pernah goyah dalam hidup ini. Dan yang kedua, di sini Paulus mau menjelaskan kepada kita tentang siapa kita. Kita adalah orang-orang yang percaya dalam Kristus. Setelah kita dikuduskan, maka kita harus percaya kepada Kristus sepenuhnya. Paulus di sini mau mengingatkan bahwa percaya bukan hanya satu kali kemudian tidak percaya lagi. Paulus tekankan hidup kekristenan kita tidak bisa seperti itu. Sekali kamu percaya kepada Kristus, itu adalah komitmen. Itu adalah sebuah ikatan bahwa sekali saya percaya, maka Kristus akan memeteraikan hidup kita dan untuk selama-lamanya kita berjalan dalam kemenangan. Kalau kita percaya, kenapa kita harus takut? Bisa saja segala sesuatunya menakutkan, tetapi kita tetap pandang ke atas dan berkata, Tuhan, aku hidup bukan karena melihat, tetapi aku hidup karena percaya kepadamu. Dan yang ketiga, di sini Paulus mau menjelaskan tentang siapa kita. Kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah.
Artinya bukan karena kita tidak punya masalah, tetapi sekalipun kita sedang ada di tengah masalah, karena kepercayaan kita kepada Kristus, karena penyertaan Kristus yang luar biasa dalam hidup kita, maka kita ingat bahwa ada kasih karunia, ada damai sejahtera dan pertolongan yang akan dicurahkan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah hidup dengan iri dan benci, karena itu semua hanya akan menambah beban dalam hidup kita. Tetapi marilah kita terima kasih karunia Tuhan yang luar biasa, dan kita terus berjalan dalam damai sejahtera, maka kita akan lebih sabar menghadapi apapun. Kita akan menjadi seorang yang jauh lebih tenang dalam menghadapi apapun. Kita akan menjadi seorang pemimpin dalam keluarga atau dimanapun, menjadi seorang pemimpin yang lebih bisa menguasai diri. Kita akan menjadi seorang percaya yang jauh lebih bijaksana, sehingga lewat hidup kita banyak orang yang akan diberkati, dan langkah-langkah hidup kita akan selalu mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini, buat hari yang baru, buat berkat yang baru, dan segala rahmat anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami menyadari siapakah kami di hadapan-Mu. Kami sesungguhnya adalah orang-orang berdosa yang tidak layak menerima anugerah. Tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu, Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami, dan Engkau mempercayakan banyak hal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu, sehingga Engkau mengangkat kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus melimpah dalam hidup kami, sehingga lewat hidup kami boleh memancarkan kasih Tuhan kepada setiap orang. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus saudaraku dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.